Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Majelis GKJ Tangerang mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah pagi hari ini, baik secara on-site di gereja maupun secara online melalui tayangan live streaming. Bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah secara on-site di gedung gereja ini, kami persilahkan untuk berdiri. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kami mohon seusai ibadah, Bapak Ibu, Saudara berkenan mengisi buku tamu yang ada di depan pintu gereja dengan menuliskan nama, alamat, asal gereja, dan nomor telepon. Jemaat yang di sebelah kanan kiri bisa memberikan salam. Perkenankan kami membacakan pokok-pokok warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, majelis telah menerima dan mengucapkan terima kasih atas persembahan dan ucap syukur jemaat dalam ibadah hari Minggu lalu sampai dengan hari Jumat 17 Januari 2025. Perinciannya dapat dilihat dalam laporan keuangan hari ini. Yang kedua, telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga dalam damai, yaitu Bapak Paino, ayahanda dari Ibu Sri Rahayu dan Bapak Budianto, wilayah Barat 3, pada hari Minggu 12 Januari 2025 di Solo dan telah dimakamkan pada hari Senin 13 Januari 2025 di Sentolo, Sleman, Yogyakarta. Dengan ini, majelis dan jemaat GKJ Tangerang turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya dan seraya memohon agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, rapat pleno dan persiapan perjamuan kudus majelis akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 19 Januari 2025 jam 10.30. Sekiranya ada pergumulan jemaat yang hendak disampaikan, dipersilakan menghubungi majelis wilayah masing-masing. Yang keempat, dalam rangka penyusunan anggaran tahun 2025 kepada seluruh bebadan gereja, pengurus setiap bidang dan komisi, dimohon segera menyerahkan laporan pelayanan tahun 2024 dan program pelayanan tahun 2025 paling lambat hari ini, tanggal 19 Januari 2025 ke Sekretariat Gereja atau dikirim via email ke gkjtangerang@yahoo.com. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan kita bersama. Yang kelima, Komisi Adi Yuswo mengundang seluruh Adi Yuswo GKJ Tangerang untuk hadir dalam ibadah awal tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Januari 2025 jam 8 pagi, dilayani oleh Pendeta Ivan Gilang Christian bertempat di Ruang Serbaguna Sudimoro. Yang keenam, berkaitan dengan habisnya masa kepengurusan komisi dan wilayah pada bulan Januari 2025, maka dimohon Bapak Ibu Majelis Pendamping untuk mempersiapkan susunan kepengurusan komisi dan wilayah untuk periode Januari 2025 sampai Januari 2027.
Untuk nama-nama susunan kepengurusan yang baru bisa diserahkan ke sekretariat paling lambat tanggal 26 Januari 2025. Adapun kepengurusan komisi dan wilayah yang telah habis masa baktinya dapat Bapak Ibu baca dalam warta hari ini. Yang ketujuh, Sakramen Baptis Anak tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Maret 2025. Kepada Bapak Ibu yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dimohon mengisi formulir baptis anak yang tersedia. Dan setelah diisi data lengkap, dilampirkan kopi kutipan akte kelahiran, harap diserahkan kepada majelis atau ke kantor administrasi gereja paling lambat tanggal 9 Februari 2025. Yang kedelapan, akan ada informasi dari Komisi Praremaja, dipersilakan untuk maju ke depan. Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kami Komisi Praremaja GKJ Tangerang dengan sukacita menyampaikan informasi mengenai kegiatan retret Praremaja yang akan dilaksanakan pada Sabtu 25 Januari hingga Minggu 26 Januari tahun 2025 di Puncak Kana, Cianjur, Jawa Barat dengan tema Grow in Faith. Adapun detail keberangkatan akan dilakukan pada hari Sabtu 25 Januari 2025 pukul 4:30 pagi. Peserta diharapkan sudah standby di GKJ Tangerang atau Sudimoro pukul 4 pagi. Kami mohon agar peserta hadir tepat waktu untuk memastikan keberangkatan berjalan dengan lancar. Kami mengundang Bapak Ibu yang anaknya menjadi peserta dalam retret nanti untuk bergabung ke WhatsApp grup orang tua peserta retret Praremaja sebagai sarana komunikasi dan info dari panitia kepada orang tua. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk informasi bergabung ke grup, silakan hubungi Florence Ayu, saya sendiri, di nomor 0878 6879 5972 atau melalui Instagram praremaja_GKJT atau bisa langsung melalui scan barcode yang sedang ditampilkan. Tidak lupa bahwa kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dana dan support dari Bapak Ibu Jemaat GKJ Tangerang sejauh ini. Dukungan Bapak Ibu benar-benar berarti untuk kelancaran berjalannya retret kali ini. Semoga berkat yang diberikan menjadi sukacita bersama dan Tuhan Yesus melimpahkan berkatnya untuk kita semua. Demikian informasi ini saya sampaikan. Atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu Saudara Jemaat, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang kesembilan, ada warta tambahan. Sabtu lalu 11 Januari 2025 sudah berlangsung Natal yang ajaib dari Komisi Anak. Berikut dokumentasi dalam video, dipersilakan. Merry Christmas.
How ready for Christmas are you? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yang ke-10, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-11, ibadah pagi ini dilayani oleh Pendeta Matias Filemon Hadiputro, MPhil dari GKJ Tangerang. Agar ibadah dapat berjalan dengan hikmat, jemaat dimohon berkenan menonaktifkan atau mengatur mode silent HP dan perangkat elektronik lainnya, kecuali untuk keperluan mengikuti ibadah. Setelah ibadah selesai, jemaat dapat meninggalkan ruang ibadah dengan teratur, dimulai dari bangku yang paling belakang. Demikian pokok-pokok warta jemaat hari ini. Bagi jemaat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang laporan kegiatan dan pelayanan gereja selengkapnya, silakan membaca warta jemaat atau menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh untuk kita sekalian. Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita berkumpul dalam sukacita karena kebaikan Tuhan yang menopang hidup kita. Mari dengan berdiri kita berlitani dari Mazmur 19 ayat 2 sampai yang ke-7 demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan berita kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. dari ujung langit ia terbit. Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Terang matahari. Dan gunung dan padang
marilah kita bersama-sama mengakui pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan untuk duduk. Ibu dan Bapak, firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat 1-2 menuliskan demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Tuhan menganugerahkan karunia kepada kita agar kita hidup saling menolong. Namun, sudahkah praktek hidup saling menolong kita lakukan sehari-hari? Adakah keegoisan menghalangi kita untuk saling menolong sesama? Mari sejenak kita merenungkannya. Mari kita menyesali dosa di dalam doa. Bapa yang penuh rahmat, kami mengakui dosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami melalui pengorbanan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon. Amin. Terombang-ambing berkeluh
Tuhan berkenan atas penyesalan kita. Mari kita berdiri untuk menyambut anugerahnya yang difirmankan dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 2 dan 3 demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah kita hidup damai dengan semua orang. Kita bagikan salam damai. Dipersilakan untuk duduk. Mari kita berdoa. Sungguh kami berbahagia karena Engkau memilih kami untuk menerima keselamatan di dalam pengorbanan Yesus Kristus
yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami menerima keselamatan yang kekal, menjadi anak-anak Bapa di sorga. Ya Allah, sebagai anak-anak-Mu, kami menyadari dalam menjalani kehidupan ini, rupa-rupa pergumulan dan tantangan mendatangi kami dan tak jarang pula mengikis iman kami. Maka di minggu ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk diteguhkan oleh firman-Mu, agar iman kami kokoh dan kami dapat setia sampai akhir mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan menurut 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Korintus 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia, tetapi satu Roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbagai setiap kita yang mendengarkannya, memeliharanya, serta dengan setia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ibu, bapak, saudari-saudara, shalom. Rangkaian masa Advent Natal sudah selesai, sudah ditutup minggu lalu saat kita merayakan Minggu Pembaptisan Yesus.
Dan mulai minggu ini kita memasuki yang namanya minggu biasa. Di minggu biasa ini kita diajak untuk memaknai kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak saudari-saudara, apakah merasakan kehadiran Allah setiap hari? Merasakan? Puji Tuhan kalau merasakan. Nah, ini kita mau merefleksikan itu. Kita ingat minggu lalu tentang pembaptisan, minggu pembaptisan Yesus. Saat kita dibaptis, Allah mengaruniakan karunia rohani yang menolong kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Kalau tadi ibu bapak saudara-saudara merasakan kehadiran Allah setiap hari, sekarang pertanyaannya adalah apakah ibu bapak saudari-saudara merasakan dan mengalami karunia rohani dari Allah? Merasakan karunia rohani? Mengalami karunia rohani? Hah? Iya, kalau itu saya tanya, apa itu karunia rohani? Kalau tadi kan merasakan, mengalami. Apa sih karunia rohani itu? Ini kok diem aja ini? Ini memang persis yang seringkali membuat kita bingung ya. Ketika kita bicara tentang karunia rohani. Apa sih karunia rohani itu gitu ya? Wajar kita bingung karena memang di dalam surat 1 Korintus ini, pasal 12 yang kita baca, Paulus menggunakan istilah Yunani yang berbeda. Jadi di ayat yang pertama, sekarang tentang karunia-karunia roh atau tentang karunia-karunia rohani. Kata karunia-karunia roh atau karunia-karunia rohani di sini di ayat yang pertama itu, Paulus menggunakan kata Yunani pneumatikon. Pneuma itu roh kudus ya. Pneumatikon itu kata yang dipakai oleh Paulus. Yang sebenarnya lebih menunjuk pada kerja roh kudus atau kerja roh dalam pribadi seseorang. Jadi pneumatikon itu lebih kepada bagaimana roh itu bekerja. Roh itu mendatangi manusia. Sementara di ayat yang keempat ada berbagai karunia tetapi satu roh. Kata berbagai karunia itu berasal dari kata Yunani karismata yang lebih menunjuk pada manifestasi atau wujud dari kerja Roh Kudus itu yang diterima oleh orang-orang beriman. Jadi yang pneumatikon itu kerja rohnya, lalu karismata itu manifestasi dari kerja rohnya. Nah rupanya ibu bapak saudari-saudara manifestasi dari kerja roh itu di dalam diri setiap orang beda-beda. Sehingga menimbulkan perdebatan. Dan inilah sebabnya Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus hendak menegaskan fungsi dari karunia rohani itu. Sekarang tentang karunia-karunia rohani ayat yang pertama tadi. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Loh kok supaya kamu mengetahui kebenarannya? Berarti kan ini ada masalah. Ayat ini mengindikasikan situasi di jemaat Korintus yang kurang benar dalam memahami dan juga dalam menggunakan karunia-karunia rohani. Dan rasanya ayat ini juga masih relevan buat situasi umat Kristen sekarang gitu ya. Buktinya apa? Ketika kita tadi ditanya karunia rohani itu apa sih? Kita bingung. Karena tentang karunia rohani ini sering menjadi perdebatan antar denominasi gereja gitu kan. Wah, gerejamu nggak ada Roh Kudusnya gitu. Kenapa? Itu nggak ada yang bisa bahasa roh gitu ya. Berarti nggak ada Roh Kudusnya. Loh, gerejamu yang nggak ada Roh Kudusnya gitu. Buktinya apa? Itu orang sakit didoakan bukannya sembuh malah meninggal gitu. Ini seringkali jadi perdebatan begitu kan. Maka apa itu karunia rohani atau pneumatikon yang disebutkan di ayat yang pertama ini? Ibu bapak saudari-saudara, bagi Paulus kerja Roh Kudus itu pertama-tama dan terutama adalah membuat
orang yang tadinya tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya kepada Yesus. Kita bisa melihat kembali, coba kita lihat ayat 2 dan ayat yang ketiganya. Kamu dahulu masih belum mengenal Allah. Dipikat, ditarik kepada berhala-berhala bisu gitu ya. Istilah bisu ini digunakan sejak dari perjanjian lama untuk menunjuk pada sesuatu yang sia-sia, yang bodoh karena menyembah kepada ilah yang mati. Kita bisa membandingkan misalnya dalam Habakuk 2 ayat 18-19. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu bangunlah. Masakan dia bisa mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Jadi berhala-berhala ini bisu, karena apa? Karena nggak ada roh di dalamnya. Oleh karenanya kerja Roh Kudus pertama-tama dan terutama adalah membuat kita meninggalkan semua kesia-siaan, semua kebodohan itu. Kita tidak percaya kepada berhala-berhala, tapi kita percaya kepada Allah yang hidup. Berhala-berhala itu mati. Kita percaya kepada Allah yang hidup. Dan oleh karena Allah itu hidup, Ia berkarya di tengah-tengah kita. Dan itu yang kita rayakan kemarin saat Natal. Allah yang berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Ia hadir di tengah-tengah kita. Dan karya Allah itu bertujuan untuk menyelamatkan kita manusia dari kefanaan duniawi, kita bisa masuk pada kekekalan sorgawi. Maka puncak karya Allah adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang menghantar setiap orang percaya bisa masuk pada kekekalan sorgawi itu. Oleh karenanya ibu bapak saudari-saudara, kerja roh itulah yang membuat kita bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, ayat yang ketiga tadi. Ibu bapak saudari-saudara, percaya Yesus itu Tuhan? Percaya Yesus Tuhan? Amin. Nah, kalau begitu Roh Kudus sudah bekerja dalam diri kita. Alias kita semua sudah menerima karunia roh. Jadi ketika ketemu sama orang Kristen lain dari denominasi gereja lain, dibilang, wah di GKJ mah nggak ada rohnya, nggak ada Roh Kudusnya. Siapa bilang kita sudah bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kok? Ketika kita sudah bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, itu kerja Roh Kudus. Amin. Kerja Roh Kudus sudah bekerja dalam diri kita. Nah selanjutnya sekarang adalah apa kemudian manifestasi dari kerja roh itu. Kita lihat di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10 begitu kan. Tapi Paulus memberikan dasarnya, ayat 4 sampai ke-6 itu dasarnya untuk melihat bagaimana rupa-rupa karunia itu, karismata itu berasal dari Allah Tritunggal, satu roh, satu Tuhan, dan satu Allah Bapa yang dipergunakan dalam pelayanan diakonia, lalu juga digunakan dalam berbagai kegiatan atau dalam perbuatan ajaib TB1 atau dalam bahasa Yunani-nya energeo. Dalam sebuah tindakan-tindakan yang dari tindakan itu kemudian ada kuasa ilahi. Jadi Bapak saudara-saudara, Paulus mendasarkan bahwa manifestasi dari kerja roh itu bukan bertujuan untuk diri sendiri, tapi setiap orang percaya ada Roh Kudus yang datang dalam dirinya, dan Roh Kudus itu bekerja untuk membuat orang itu kemudian bisa berfungsi bagi pelayanan, bisa berfungsi bagi sesamanya. Oleh karenanya ini menjadi dasar yang penting bahwa karismatanya beda-beda, iya. Kenapa? Supaya umat beriman itu saling melengkapi. Karena karismata itu, manifestasi dari kerja roh itu gunanya untuk membangun persekutuan. Karunia rohani itu atau karismata itu bukan untuk menunjukkan pribadi seseorang. Oh kalau dia punya karunia roh berarti dia
orang yang saleh, orang yang diberkati Tuhan. Bukan itu. Salah besar kalau kemudian karunia rohani dipakai untuk mencari ketenaran, mencari penghormatan atau kekayaan pribadi. Maka Paulus ini berulang kali, kalau kita baca pasal 12, pasal 13, pasal 14 itu tentang karunia-karunia rohani. Berulang kali Paulus mengingatkan karena mulai ada orang yang menggunakan karunia rohani untuk kepentingan pribadinya. Ini salah besar. Karunia rohani berbeda-beda, karismatanya berbeda-beda, rupa-rupa karunia. Memang sengaja begitu, supaya apa? Supaya umat beriman itu bersinergi. Karena karunia-karunia rohani itu dianugerahkan untuk membangun kebersamaan, untuk membangun persekutuan. Itulah sebabnya ibu bapak saudara-saudara, mari kita lihat ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Karunia-karunia rohani yang didaftar oleh Rasul Paulus. Kalau kita membacanya dengan teliti, kita akan melihat Paulus itu sengaja memasang-masangkan karunia rohani itu. Saya lihat ya, dipasang-pasangkan gitu kan. Yang pertama, ada karunia berkata-kata dengan hikmat dan dipasangkan dengan orang yang berkata-kata dengan pengetahuan. Kalau hikmat itu berkaitan dengan pemaknaan, bagaimana orang bisa memaknai kehidupan ini. Kalau pengetahuan itu berkaitan dengan penjelasan, bagaimana orang bisa menjelaskan gitu ya, tentang berbagai macam fenomena yang terjadi dalam hidup ini, dalam dunia ini. Antara hikmat dan pengetahuan itu perlu terhubung satu sama lain, perlu bekerja sama untuk memperoleh kebenaran. Ketika kita bicara tentang kebenaran, kebenaran itu bukan sekedar teori-teori pengetahuan yang berisikan penjelasan. Tapi kebenaran juga berkaitan dengan keyakinan yang menjadi pegangan hidup kita, gitu kan? Ketika kita bilang itu benar, meskipun orang lain bilang salah, dijelasin macam-macam, tapi kalau menurut kita itu benar, ya itu yang kita jadikan pegangan. Mengapa? Karena kebenaran itu tidak hanya sekedar penjelasan, tapi juga pemaknaan, bagaimana orang memaknainya, kemudian meyakininya, dan menjadi pegangan hidupnya. Oleh karenanya orang yang punya karunia berkata-kata dengan hikmat, dan orang yang punya karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ini perlu bekerja sama, bersinergi, bukan saling merasa benar, supaya bisa membangun komunitas. Lalu kita lihat lagi yang kedua, ada karunia beriman, dipasangkan dengan ayat yang ke-9, karunia, halo, apa ya? Dipasangkan dengan apa? Ayat 9. Karunia beriman dengan karunia menyembuhkan. Kalau kita baca dalam beberapa bagian di Injil saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, apa kalimat yang biasa diucapkan oleh Tuhan Yesus? Ketika ada orang sakit datang minta disembuhkan, apa yang Tuhan Yesus biasanya katakan? Imanmu telah menyelamatkan engkau, atau imanmu telah menyelamatkanmu. Jadi memang ada korelasi antara iman dengan kesembuhan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi kan imanmu menyelamatkan engkau, lalu orang itu jadi sembuh. Jadi pertanyaannya, kalau ada orang Kristen, rajin berdoa, rajin pelayanan, sakit, terus gak sembuh-sembuh, beriman atau enggak? Menurut ibu bapak saudara-saudara, beriman atau enggak? Beriman atau enggak? Kok enggak sembuh dia? Nah, ini dengan ini, ayat ini dengan jelas menjawab antara iman dan kesembuhan, betul ada hubungannya. Dan justru disitulah ketika seseorang sakit lalu belum kunjung sembuh, justru disitulah nampak orang itu diberikan karunia beriman. Di ayat yang berikutnya, di pasal berikutnya 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Coba kita baca sama-sama. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. 1 Korintus 13 ayat yang kedua kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sekalipun aku memiliki
Sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ingat perkataan Tuhan Yesus, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung gitu kan. Tapi Paulus bilang, walaupun aku punya iman yang bisa memindahkan gunung, tapi kalau aku gak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Orang yang tidak sembuh tapi tetap beriman pada Yesus itu adalah orang yang punya iman yang benar. Iman sebesar biji sesawi memang bisa memindahkan gunung. Tapi iman yang benar adalah tetap percaya walaupun gunungnya gak pindah. Jadi ketika kita sakit, kita berdoa belum kunjung sembuh, justru itulah kita diberikan karunia untuk beriman. Bukan berarti kemudian, wah kamu gak sembuh, berarti kamu kurang beriman. Justru kita diberikan karunia beriman. Maka ini menjadi menarik ibu bapak saudari-saudara, karunia beriman dipasangkan dengan karunia kesembuhan. Seringkali kita menganggap orang yang gak sembuh itu orang yang gak beriman. Padahal Rasul Paulus memasangkan keduanya. Apa artinya? Perlu kerjasama. Perlu dilihat berbarengan. Ketika kita sakit gak kunjung sembuh, bukan berarti kita gak beriman. Justru kita punya iman. Justru kita diberikan karunia beriman karena kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam kondisi sakit sekalipun. Oleh karenanya, orang yang punya karunia beriman, orang yang punya karunia kesembuhan, ini perlu bekerja sama, bukan saling merendahkan, supaya bisa membangun komunitas. Lalu yang ketiga, kita lihat apa yang dibandingkan lagi, dipasangkan ya. Karunia mengadakan mukjizat, bernubuat, membedakan roh, dipasangkan dengan karunia berbahasa lidah dan menafsirkan bahasa lidah. Ini tindakan-tindakan yang seringkali dijadikan tolak ukur kesalehan seseorang. Orang yang terima Roh Kudus, berarti dia bisa berbahasa roh, dia bisa bernubuat, dia bisa mengadakan mukjizat, dia bisa membedakan roh. Seolah-olah itu karena dirinya yang saleh. Enggak. Rasul Paulus sengaja memasangkan ini untuk memperlihatkan bahwa semuanya ini terjadi semata-mata karena anugerahnya Allah. Ayat 11a, namun semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan sama, bukan karena kita. Namanya karunia itu bukan karena kitanya, tapi karena yang memberikannya, yaitu Allah. Jadi salah besar kalau karunia itu seolah-olah bergantung pada diri kita yang saleh, diri kita yang benar. Bukan, tapi bergantung semata-mata pada Allah yang memberikannya. Itulah sebabnya ayat 11b, Paulus mengingatkan agar seluruh karunia rohani yang diberikan itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Karena diberikan sesuai dengan kehendaknya Allah, maka juga patut digunakan sesuai dengan kehendaknya Allah. Kalau kita baca perikop selanjutnya ayat 12 sampai 31, di sana Paulus menekankan pentingnya kesatuan umat beriman. Satu tubuh tapi banyak anggota. Bagaimana umat beriman itu menyatu dalam menggunakan karunia-karunia rohani, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karenanya ibu bapak saudari-saudara, pesan firman Tuhan hari ini, setiap kita telah diberikan karunia rohani, baik dalam pengertian pneumatikon maupun juga dalam pengertian karismata untuk kepentingan bersama. Ada yang punya banyak ide, misalnya dalam persekutuan gereja di GKJ Tangerang gitu, kita melihat ada banyak orang yang bisa punya ide, tapi juga ada banyak orang yang pintar ngomong, ada banyak orang yang mungkin sedikit bicara tapi banyak bekerja, ada yang mungkin nggak kelihatan pelayanan tapi ternyata diam-diam di rumah dia rajin menyapa lewat WA, lewat telepon, ada yang sakit, ada yang ulang tahun, begitu dia ucapkan selamat, lalu dia kuatkan, didoakan. Dan ada rupa-rupa karunia rohani lainnya di gereja kita ini. Karismata itu ada. Ada yang pintar masak itu nggak cuma soal talenta loh, tapi juga karunia rohani loh. Dia bisa masak itu cukup gitu kan. Walaupun yang makan banyak di gereja itu cukup itu. Kan ada karunia rohani juga di sana.
Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita bersinergi dalam membangun persekutuan. Ini kan kita lagi masuk di awal tahun. Komisi-komisi wilayah-wilayah biasanya sedang membuat dan merancang program kegiatan di tahun 2025. Maka firman Tuhan ini mau mengingatkan kita ketika kita menyusun program-program itu. Ayo kita bikin program-program yang mulai berkolaborasi satu sama lain, melibatkan semua orang. Bagi ibu bapak, saudara-saudara yang selama ini masih menyembunyikan karismatanya, ayo terlibat dalam pelayanan. Karismata yang sudah Tuhan anugerahkan itu dipakai untuk membangun persekutuan. Mari kita mulai berkolaborasi bersama-sama, bukan berkompetisi. Supaya kita yang sudah menerima karunia rohani ini sungguh-sungguh menggunakannya untuk kepentingan persekutuan, untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan pekabaran Injil. Selamat menggunakan karunia-karunia rohani. Amin. Ibu dan Bapak, mari kita berdiri untuk mengucapkan ikrar percaya kita melalui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, bersama-sama kita menyatukan hati dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga mulia, di dalam Kristus Yesus, Engkau telah memilih kami untuk diselamatkan. Engkau menganugerahkan karunia-karunia rohani kepada kami. Tolonglah kami untuk bersinergi dalam menggunakan karunia-karunia rohani demi pertumbuhan dan perkembangan gerejamu di dunia ini, khususnya di GKJ Tangerang. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara kami yang sakit. Tolong kuatkan mereka agar terus beriman dan berharap pada Yesus Kristus yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Jangan biarkan mereka berputus asa apalagi kehilangan pengharapan. Tetapi justru mampukanlah mereka untuk bisa teguh dalam beriman, melihat bahwa kasih Tuhan justru dinyatakan lewat sakit yang mereka alami, sehingga mereka tetap setia imannya sampai akhir. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan. Kami memohon agar mereka selalu membuka hati terhadap tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari. Roh Kudus yang terus bekerja untuk mengantar mereka semakin dekat kepadamu. Dan buatlah pula keberadaan kami ini mampu mengajak mereka datang mendekat kepadamu, sehingga
keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan dapat terpelihara sampai akhir. Bapa yang penuh rahmat, kami berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Kiranya mereka bersikap rendah hati dalam melayani dan dalam mengabdi bagi kepentingan orang banyak. Kiranya mereka tetap berusaha dengan hikmat dan pengetahuan dan cinta kasih menjadi landasan yang utama di dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan. Ya Allah, kami percaya Engkau akan memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati gerejamu GKJ Tangerang ini. Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi-pribadi. Karena Engkau telah mengaruniakan karunia-karunia roh yang terus bekerja untuk membuat kami setia kepadamu dan juga untuk membangun kehidupan bersama. Maka seluruh doa, syafaat dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami satukan dengan doa yang telah diajarkannya kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Gilbert. Saya akan menyanyikan dan memainkan lagu Bapak Kau Setia. Kau
Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati, salam sehat. Terima kasih kepada Nanda Gilbert atas persembahan pujanya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu dan Bapak, Allah telah menganugerahkan beragam karunia dalam hidup kita. Marilah kita bersyukur melalui pengumpulan persembahan yang didasari dari 1 Petrus ayat 4, pasal 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kantong pengedar persembahan akan diedarkan oleh wilayah Barat 2. Kita akan iringi persembahan dengan apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan sungguh. Ibadah sejati yang berkenan bersama-sama, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
Kami undang untuk berdiri. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita antarkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami sujud ke hadapan-Mu untuk mengaturkan puji dan syukur kami atas segala berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebagai ungkapan syukur kami atas berkat, baik berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat pekerjaan, serta berkat rohani yang pagi hari ini telah kami terima ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan sedikit persembahan dari begitu banyak berkat yang telah kami terima. Kiranya Engkau memberkati dan menyucikan persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu. Dan ampunilah kami jika di dalam melakukan persembahan ini terselip dosa dan hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa bagi Bapak Ibu majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri kebijaksanaan sehingga persembahan ini dapat digunakan demi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan Allah kita. kini dan selamanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara, sebab Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Roh